Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup dan siklus kehidupan. Karakteristik makhluk hidup. 1. Bernafas. Semua makhluk hidup melakukan proses pernafasan. Bernafas adalah proses mengambil udara O2 dari luar dan mengeluarkan udara CO2 dari dalam tubuh. Oksigen atau O2 sangat diperlukan makhluk hidup untuk melakukan pembakaran makanan dalam tubuh dan menghasilkan energi yang diperlukan tubuh atau disebut juga oksidasi tubuh. Energi ini digunakan tubuh untuk bergerak dan melakukan aktivitas lainnya. Reaksi oksidasi sebagai berikut. Zat makanan, oksigen, menghasilkan energi, uap air, dan karbon dioksida. Makhluk hidup bernafas menggunakan alat-alat pernafasan. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernafasan yang berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Manusia dan hewan bernafas dalam paru-paru, ikan dan insan, cacing dan kulit, dan lainnya. 2. Bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak dibagi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak berpindah tempat yang dilakukan oleh manusia dan hewan. Kita dapat dengan mudah mengamati gerak manusia atau hewan, contohnya berlari, berjalan, terbang, berenang, dan lain-lain. Gerak pasif adalah gerak yang ditunjukkan oleh tumbuhan, contohnya gerakan akar menuju sumber air, gerak tubuh batang menuju arah matahari, gerak mekarnya bunga, dan lain-lain. 3. Makan. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Makanan yang dimakan harus mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Karbohidrat sangat diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi. 4. Peka terhadap rangsangan. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk bereaksi peka terhadap segala perubahan di sekitarnya. Untuk mengenali berbagai macam perubahan yang terjadi di sekitarnya, hewan dan manusia dilengkapi alat indera. Alat indera tersebut adalah telinga yang peka terhadap getaran suara, mata yang peka terhadap gas, lidah yang peka terhadap rangsangan, rasa, dan kulit peka terhadap sentuhan. 5. Mengeluarkan zat sisa. Dalam proses penyerapan makanan, terbentuklah zat sisa yang merupakan zat yang tidak terserap oleh tubuh. Zat-zat itu disebut zat sisa oksidasi biologis, misalnya air dan karbodioksida. Berdasarkan aktivitas tubuh dan hasilnya, pengeluaran zat-zat sisa dibedakan atas ekskresi, respirasi, defekasi. Ekskresi merupakan pengeluaran zat-zat sisa yang dilakukan oleh kulit dan ginjal. Respirasi merupakan pengeluaran CO2 sebagai zat sisa proses respirasi yang dikeluarkan melalui hidung. Defekasi merupakan pengeluaran zat sisa pencernaan makanan yang berupa tinja atau feses melalui anus. 6. Tumbuh. Setiap makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, artinya dapat dihitung atau dinyatakan dengan angka, dan irreversible, yang artinya tidak dapat berubah ke bentuk semula. Contohnya, semakin bertambah umur, maka semakin bertambah tinggi dan berat badan. 7. Berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak dibedakan menjadi dua, yaitu secara kawin atau generatif, secara tak kawin atau vegetatif. Secara kawin atau generatif yaitu berkembang biakan yang melibatkan sel telur dan sel sperma. Secara tak kawin atau vegetatif yaitu perkembang biakan yang tidak melibatkan sel telur dan sel sperma, melainkan melibatkan sel tubuh. 8. Adaptasi. Setiap makhluk hidup hanya dapat hidup dengan baik pada lingkungan yang sesuai. Contohnya, tumbuhan tropis dapat hidup dengan baik pada suhu lingkungan antara 10-400 derajat Celcius. Tumbuhan di daerah kutub dapat hidup dengan baik pada suhu lingkungan antara 5-150 derajat Celcius.
Ikan dapat hidup dengan baik pada lingkungan air yang bersuhu 10-300 derajat Celcius. Pada lingkungan air yang bersuhu lebih atau kurang dari suhu tersebut, kehidupan ikan akan terganggu. Persamaan dan perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Persamaan makhluk hidup dan benda mati. 1. Makhluk hidup dan benda mati sama-sama tinggal di alam. 2. Makhluk hidup dan benda mati saling berinteraksi. Perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup bernafas dengan oksigen, bergerak, memiliki sel, melakukan metabolisme, tanggap terhadap rangsang. Benda mati tidak bernafas, tidak dapat bergerak, tidak mengadakan metabolisme, tidak tanggap terhadap rangsang, tidak memiliki sel. Macam-macam habitat makhluk hidup. 1. Daerah habitat padang rumput. Ciri-cirinya terbentang dari mulai kawasan tropis sampai dengan kawasan subtropis. Secara umum memiliki curah hujan 25 hingga 50 cm per tahun. Hujan tidak teratur yang menyebabkan tumbuhan sulit mendapatkan air dan hanya rumput saja yang bisa bertahan hidup. Daerah padang rumput yang basah seperti Amerika Utara memiliki tinggi rumput bisa mencapai 3 meter seperti rumput Blue Stem di India. 2. Daerah tundra. Daerah tundra memiliki ciri-ciri terdapat di belahan bumi bagian utara dan hanya berada di daerah lingkaran kutub utara saja. Beriklim kutub, musim dingin yang panjang dan gelap, serta musim panas yang juga panjang. Tidak ditemukan pohon yang berukuran tinggi, hanya terdapat pohon mirip semak belukar, banyak ditemukan lumut. Tumbuhan yang hidup di daerah tundra bisa beradaptasi dengan suhu rendah atau dingin dan akan tetap hidup meskipun kondisi beku. 3. Daerah gurun. Untuk tumbuhan yang hidup di daerah gurun biasanya akan tumbuh secara menahun, sebab tumbuhan tersebut akan menyesuaikan dengan kondisi daerah yang sulit terdapat air dengan bentuk morfologi. Tumbuhan yang hidup di gurun biasanya memiliki daun kecil, tebal, dan akar yang sangat panjang. Ciri-cirinya banyak ditemukan di daerah tropis berbatasan dengan kawasan padang rumput. Memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 20 cm per tahun. Penguapan sangat tinggi, sinar matahari sangat terik, dan suhu tinggi mencapai 40 derajat Celcius, bahkan lebih pada musim panas. Pada malam hari, suhu bisa turun sangat rendah. 4. Daerah hujan basah. Ciri-cirinya hutan basah. Hutan basah banyak ditemukan di daerah tropis. Banyak ditemukan berbagai macam jenis pohon berbeda satu dengan yang lainnya. Hutan basah di seluruh dunia memiliki persamaan terutama ekologi dan spesies. Curah hujan yang sangat tinggi, lebih dari 200 cm per tahun. Tinggi pohon bisa mencapai 20-40 meter. Mendapat sinar matahari yang cukup, akan tetapi tidak cukup untuk bisa menembus sampai ke dasar hutan. Terdapat iklim mikro di sekitar pertumbuhan tanah atau di bawah kanopi. 5. Daerah hutan gugur. Ciri-ciri terletak di 30-40 LU atau LS, seperti di wilayah Amerika Serikat bagian timur, Inggris, dan sebagian Australia. Curah hujan antara 75-100 cm per tahun. Morfologi pohon berdaun lebar, hijau di musim dingin, akan tetapi rontok saat musim panas serta tajuk yang rapat. Jarak satu pohon dengan pohon yang lain tidak rapat atau renggang, musim panas yang hangat, dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Jenis tumbuhan relatif sedikit, mempunyai 4 musim. 6. Daerah hutan taiga. Ciri-ciri tumbuhan didominasi oleh tumbuhan berdaun jarum atau conifer dan akan selalu ada sepanjang tahun. Tidak memiliki banyak spesies tanaman dan hewan. Musim dingin cukup panjang, sedangkan musim panas sangat singkat. Memiliki 4 musim, musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Curah hujan mencapai 35-40 cm per tahun. Selama musim dingin, air tanah akan berubah menjadi es dan es tersebut bisa mencapai 2 meter di bawah tanah. 7. Habitat air tawar.
termasuk sungai, kolam, rawa, dan danau. Ciri-cirinya yaitu terdapat aliran air disebabkan oleh cuaca dan iklim secara fisik dan biologi sebagai perantara antara habitat darat dengan habitat air laut. Memiliki kadar garam yang rendah. 8. Habitat laut. Ciri-cirinya, kadar garam di daerah tropis lebih tinggi dibanding dengan daerah yang jauh dari khatulistiwa. Terbagi menjadi fotik atau cukup mendapat cahaya matahari dan afotik, kurang mendapat cahaya matahari. Siklus kehidupan pada hewan. A. Siklus kehidupan tanpa metamorfosis. Secara garis besar, jenis-jenis hewan mengalami teori hidup tanpa proses metamorfosis. Dari proses tanpa metamorfosis tersebut menyebabkan kekurangan atau kelainan secara fisik pada setiap hewan. Jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis dalam siklus kehidupannya yakni ayam, kucing, kambing, burung, ikan. Misalkan kita amati kucing. Kita amati kucing berawal dari zigot berkembang di dalam rahim induk betina dengan beberapa waktu anak kucing siap lahir dan menjadi kucing muda. Selanjutnya kucing yang masih muda tersebut akan berkembang dan tumbuh menjadi kucing dewasa. Dari tahap inilah organ reproduksi hewan kucing telah siap melaksanakan fase fertilisasi. Dengan demikian, apabila terjadi langsung fase fertilisasi, maka akan terbentuklah generasi kucing selanjutnya. B. Siklus kehidupan dengan metamorfosis. 1. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan siklus hidup hewan yang mengalami bentuk perubahan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan sebelum dan setelah melahirkan. Tahap metamorfosis sempurna ini dapat terjadi pada hewan diantaranya adalah kupu-kupu, lalat, katak, nyamuk, dan sebagainya. Adapun tahap metamorfosis sempurna secara urut yang terjadi pada hewan adalah sebagai berikut. Telur menjadi larva, menjadi pupa atau kepompong, menjadi imago atau hewan dewasa. Contoh lain sebagaimana yang terjadi pada ubur-ubur. Dalam siklus hidupnya, ubur-ubur dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Dalam kehidupan sehari-hari, jenis ubur-ubur yang sering dijumpai adalah berbentuk medusa dan berada di dalam fase generatif yang dihasilkan sel kelamin. Kemudian sel kelamin tersebut dilepaskan ke dalam air untuk mengalami proses fertilisasi. Tahap ini dapat menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi larva. Adapun siklus hidup yang terjadi pada ubur-ubur adalah sebagai berikut. Zigot menjadi planula, menjadi Scyphistoma, menjadi Evira, menjadi medusa. 2. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna merupakan salah satu perubahan bentuk pada hewan yang tidak terlalu nampak perbedaan bentuknya saat lahir dibandingkan setelah tahap dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, jangkrik, dan kecoa. Perubahan bentuk pada tahap metamorfosis tidak sempurna terjadi secara urut berikut. Telur menjadi nimfa, menjadi imago atau hewan dewasa. Ciri makhluk hidup berdasarkan habitatnya. Dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum, bernafas dan tumbuh kembang, maka hewan perlu melakukan interaksi terhadap sekitarnya. Hewan beradaptasi dengan habitatnya sangat perlu untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi adalah semua yang menyangkut perubahan bentuk tubuh, proses fisiologi, dan perilaku yang mendukung dalam hal ini hewan agar dapat bertahan hidup dengan lingkungannya. Adaptasi hewan terbagi atas 3, yaitu A. Adaptasi morfologi, B. Adaptasi fisiologi, C. Adaptasi tingkah laku atau behavior. A. Adaptasi morfologi. Pada hewan, adaptasi morfologi menyangkut semua perubahan bentuk bagian tubuh yang berlangsung melalui seleksi alam dalam kurun waktu yang lama. Bentuk adaptasi morfologi pada hewan tergantung pada habitatnya. Habitat darat relatif lebih kering dan suhunya relatif lebih tinggi daripada habitat air. Bentuk adaptasi hewan darat terdapat habitatnya antara lain sebagai berikut. Kulitnya tebal serta dilapisi oleh zat tanduk. Beberapa
jenis hewan, kulit masih ditambah dengan sisik, bulu, dan rambut. Adanya alat tambahan itu memungkinkan penguapan tidak akan berlebihan. Anggota geraknya telah disesuaikan untuk kehidupan di darat, contoh berjalan dan berlari. Pada unta terdapat kantong persediaan air. Pada umumnya hewan akan mati apabila kekurangan air sampai 20%. Namun unta tetap hidup walaupun kekurangan air sampai 40%. Semua hewan yang hidup di dalam air telah mempunyai bentuk tubuh yang sesuai. Pada umumnya tubuh berbentuk streamline atau mirip torpedo. B. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri yang melibatkan perubahan struktur organ-organ tubuh yang disesuaikan dengan fungsinya dalam proses kimia di dalam tubuh. Contoh dari adaptasi fisiologi seperti adaptasi ikan terdapat terhadap garam. Air laut yang mempunyai kadar garamnya lebih tinggi daripada air tawar. Tinggi kadar air laut melebihi kadar garam cairan tubuh hewan yang hidup di dalam air laut, sehingga ikan yang hidup di dalam air laut mempunyai cara adaptasi dengan banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin. Sebaliknya, ikan yang hidup di air tawar beradaptasi dengan cara sedikit minum tapi banyak mengeluarkan urin. C. Adaptasi tingkah laku atau behavior. Adaptasi perilaku lebih merupakan adaptasi yang temporer atau sementara yang berkaitan dengan perubahan kondisi lingkungan. Contoh dari adaptasi perilaku ini antara lain: 1. Perubahan warna pada bunglon yang disesuaikan dengan habitatnya. 2. Kadal yang berjemur di pagi hari akan bersembunyi di dalam lubang ketika udara panas. 3. Bermigrasi burung-burung pada musim tertentu ke tempat yang lebih nyaman atau lebih sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Jadi, hubungan hewan dengan habitatnya dapat dilihat melalui cara adaptasi atau penyesuaian terhadap tempat tinggalnya, sehingga hewan dapat menemukan makanannya menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya agar mereka nyaman, berlindung dari segala serangan musuh dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sekian dari penjelasan tema makhluk hidup dan siklus kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.